Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nelia Setiasi dengan NIM 23301065 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Salsabila dengan NIM 23301071 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syafaatul Nuzula dengan NIM 23301069 dengan rekan saya. Saya Laura Rimba Familia dengan NIM 23301073 dengan rekan saya. Saya Gita Alivia Umardi dengan NIM 23301077 akan membahas tentang Ta'arud al-Adillah. Baik, pembahasan yang pertama adalah Ta'arud al-Adillah. Secara etimologis, ta'arud yaitu saling bertentangan, sedangkan secara terminologis yaitu pertentangan dua dalil antara satu dalil berbeda atau bertentangan dengan dalil lainnya. Dengan demikian, ta'arud al-adillah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur ta'arud al-adillah. Yang pertama yaitu bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad. Yang kedua yaitu hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya dalil yang satu menunjuk haram, dalil yang satu menunjuk halal. Yang ketiga yaitu dalil bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. Yang keempat, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. Yang kelima, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat zahir. Saya akan menjelaskan jenis-jenis ta'arud al-adillah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan dialah telah menciptakan kuda, begal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui." Quran Surah An-Nahl ayat 16 juz 8. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, begal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja. Sedangkan ayat berikut bermakna berbeda. Allah lah yang menjadikan bagi kalian hewan ternak, sebagian kalian kendarai dan sebagian kalian tunggangi. Quran Surah Al-Ghafir ayat 40. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu an bahwa Nabi ketika memasuki subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi, bila telah dipanggil untuk sholat subuh, sedang salah satu di antaramu dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dapat dilihat dalam contoh tentang ukuran hewan untuk akikoh berdasarkan sunnah. 1 kambing untuk putri dan 2 kambing untuk putra. Berdasarkan hadis, akikoh itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Asma binti Zaid. Bagi yang berpegang pada qiyas, maka untuk akikoh ini boleh lebih besar. Unta lebih dari sapi dan sapi lebih dari kambing. Ini hampir pendapat sebagian besar fuqaha. Sedang yang berpegang pada
Bunyi hadis di atas adalah Imam Malik bahwa akikah itu dilakukan dengan menyembelih kambing. Yang keempat, ta'arud antara kias dengan kias. Pengkiasan masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan beliau mengumpuliku ketika aku berumur 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil sebuah hukum kebolehan mengawini orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan yang masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanafiyah, sedangkan ulama Syafi'iyah menanggapi kegadisannya. Adapun menurut Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ta'arud al-adillah adalah sebagai berikut. Cara penyelesaian ta'arud al-adillah. Terdapat beberapa pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan ta'arud al-adillah. Menurut ulama Hanafi, jika terjadi ta'arud al-adillah, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui nasakh. Dengan cara pertama ini, mujtahid dapat meneliti dalil dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dulu dapat dinasahkan oleh dalil yang datang kemudian. Kemudian B, tarjih. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara dua dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat. Kemudian kemudian C, al-jam'u wa taufiq. Cara ketiga ini, jika cara tarjih tidak mungkin untuk dilakukan, caranya dengan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Kemudian D, tasakut. Jika tidak mungkin untuk dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu atau tasakut. Ketika itu mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah urutannya. Jika bertentangan itu adalah dua ayat, maka bisa menggunakan sunnah. Jika yang bertentangan itu hadis, maka mujtahid bisa menggunakan qaul sahabi. Begitu selanjutnya. Kesimpulannya, dalam menyelesaikan ta'arud al-adillah, ulama Hanafi menggunakan berbagai metode seperti yang di atas untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip madhab Hanafi. Dengan demikian, penyelesaian ta'arud al-adillah dilakukan dengan cermat dan bijaksana untuk memastikan keadilan dalam penetapan hukum. Pertama, al-jum'u wa taufiq, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan. Alasannya, karena mengamalkan kedua dalil tersebut lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya. Yang kedua yaitu tarjih. Jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara yang kedua yaitu tarjih. Yang ketiga nasakh. Jika cara kedua atau tarjih tidak juga mungkin untuk dilakukan, maka caranya meneliti dari aspek waktu turunnya dari dua dalil tersebut. Yang keempat, tasakut. Jika cara ketiga atau nasakh juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan dua dalil itu dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya.